Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pepi Mulyani. Saya Kepala Sekolah TK Megamendung di Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya percaya bahwa setiap anak Indonesia itu berhak memperoleh pembelajaran yang bermakna, menggembirakan, dan berakal pada budaya bangsanya. Sebagai seorang kepala sekolah, saya meyakini bahwa perubahan besar dalam pendidikan selalu dimulai dari keberanian untuk berinovasi. Juga menjadi pemimpin perubahan yang mampu menggerakkan guru, orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem belajar yang berkualitas. Berangkat dari tantangan tersebut, saya mengembangkan inovasi Gemar Berakal, yaitu gerakan pembelajaran mendalam berbasis kearifan lokal. Sebuah model transformasi pembelajaran yang mengintegrasikan prinsip mindful, meaningful, dan joyful learning dengan kekayaan kearifan lokal. Melalui inovasi ini, saya berupaya untuk menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta didik, tetapi juga membentuk karakter, menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal, serta memperkuat 8 dimensi profil lulusan sebagai bekal menghadapi masa depan. Pembelajaran mendalam menempatkan anak sebagai subjektif aktif yang membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata, eksplorasi, refleksi, dan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, hasil refleksi pembelajaran di TK Megamendung menunjukkan bahwa proses belajar masih memerlukan penguatan. Berdasarkan hasil survei dan observasi awal dari 33 orang tua wali murid, hampir 57,6% itu tidak pernah atau jarang anak mengenal permainan tradisional Sunda. Kemudian, anak menggunakan bahasa Sunda itu hampir 51,5% itu tidak pernah atau jarang. Dan yang selanjutnya, 72,7% tidak pernah atau jarang anak itu mengenal cerita rakyat, dongeng, dan daerah. Dan selanjutnya, orang tua mengenalkan budaya Sunda itu hampir 33,3% itu hanya kadang-kadang, dan 36,4% itu hampir orang tua itu tidak pernah mengenalkan budaya Sunda kepada anaknya. Tantangan utama yang dihadapi pada saat ini yang pertama yaitu mengubah mindset guru menuju pembelajaran mendalam. Yang kedua, mengoptimalkan kearifan lokal sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengurangi dampak budaya digital pada anak. Yang keempat, meningkatkan kompetensi guru. Yang kelima, memperkuat kolaborasi sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang keenam, membangun budaya sekolah yang reflektif, inovatif, dan berkelanjutan. Dan tantangan yang terakhir yang ketujuh yaitu menggerakkan perubahan melalui kepemimpinan transformasional. Berdasarkan situasi dan tantangan tadi, saya melakukan aksi implementasi Gemar Berakal, gerakan pembelajaran mendalam berbasis kearifan lokal melalui model berakal yang diadaptasi dari Broad and Goal, yaitu model research and development. Di sini berakal itu B-nya yaitu bedah kebutuhan, yang dimana ini merupakan sebuah analisis. Di tahap awal itu dilakukan melalui supervisi akademik, observasi pembelajaran, refleksi guru, analisis perkembangan peserta didik, wawancara orang tua, serta identifikasi. Jadi analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kebutuhan sekolah, sehingga program yang dikembangkan benar-benar menjadi permasalahan nyata. Kemudian dilanjutkan dengan E-nya yaitu eksplorasi program atau perencanaan. Berdasarkan hasil analisis ini, saya bersama guru mengeksplorasi berbagai kebijakan dan praktik baik mengenai pembelajaran mendalam. 8 dimensi profil lulusan, pembelajaran berbasis proyek, serta pembelajaran berbasis kearifan lokal. R-nya yaitu rancang produk, yaitu pengembangan. Pada tahap ini dikembangkan berbagai perangkat pendukung seperti modul ajar yang berbasis pembelajaran mendalam, proyek pembelajaran berbasis budaya lokal, media pembelajaran dari lingkungan sekitar, serta instrumen asesmen autentik. Dan selain itu, guru juga mengikuti coaching atau belajar agar memiliki kompetensi yang bagus. Diriku terus hari pertamanya Yuna anggota dulu. Anggota ya. Kalau aku mah kegiatan pertama kan tadi bikin itu ya. Temanya mah sama aja, diriku sendiri. Anggota tubuh dulu menurutnya? Sama, aku anggota tubuh. Buat 1 minggu. Kalau aku mah identitasku dulu. Iya, aku identitas. Hari pertama nama, hari kedua itu Islami. Hari pertama tadi Senin. A-nya aplikasi yaitu uji coba. Produk awal diuji cobakan pada beberapa tema pembelajaran untuk melihat keterlaksanaan program
keterlibatan peserta didik, kesiapan guru, dan efektivitas pemanfaatan kearifan lokal sebagai sumber belajar selama proses uji coba dilakukan, yaitu observasi, dokumentasi, dan pengumpulan umpan balik dari guru maupun orang tua sehingga setiap kendala dapat diidentifikasi secara dini. K-nya yaitu kaji. Seluruh hasil uji coba itu dianalisis kembali melalui refleksi bersama guru, supervisi akademik, evaluasi perkembangan anak, dan masukan dari orang tua. Berdasarkan hasil kajian tersebut, dilakukan penyempurnaan terhadap modul ajar, strategi pembelajaran, media asesmen, serta mekanisme kolaborasi, sehingga program menjadi lebih efektif dan adaptif sesuai dengan karakteristik peserta didik. A-nya yaitu aktualisasi, yaitu implementasi. Setelah melalui proses penyempurnaan Gemar Berakal, ini diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh kelompok belajar TK Megamendung. Pembelajaran ini mengintegrasikan kaulinan barudak Sunda. Dongeng daerah. Saya Magribi Kumarilang. Siapa? Saya Magribi Kumarilang, pejuang tanah Pandeglang. Seni budaya. Eksplorasi alam, proyek berbasis lingkungan, gotong royong, Pak. Tadi. Mungkin sini. Mana ada? Ada juga. Dapat berapa? Dapat itu. dan penguatan bahasa Sunda sebagai bagian dari pengalaman belajar yang mindful, meaningful, dan joyful. Implementasi ini melibatkan guru, orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pemerintah, sehingga terbentuk ekosistem pembelajaran yang kolaboratif dan berkelanjutan. Oh, itu bandrek dari apa dibuatnya? Sama apa? Ini L-nya yaitu lestarikan. Maksud dari lestarikan itu yaitu dievaluasi, diseminasi, dan keberlanjutan. Ini adalah tahap terakhir yang dilakukan melalui monitoring, evaluasi, supervisi akademik, refleksi guru, asesmen perkembangan anak, dan umpan balik orang tua sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Praktik baik Gemar Berakal itu kemudian nanti dideseminasikan melalui komunitas belajar atau forum kepala sekolah. Program ini juga diintegrasikan ke dalam kurikulum satuan pendidikan atau KSP, program kerja tahunan pengembangan profesional guru, sehingga menjadi budaya sekolah yang berkelanjutan. Hasil dari implementasi Gemar Berakal yaitu gerakan pembelajaran mendalam berbasis kearifan lokal, yaitu yang pertama transformasi pembelajaran. Jadi dari teacher center menjadi child center learning. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru. Yang ketiga, terdapat dampak terhadap peserta didik seperti komunikasi, kreativitas. Kemudian penguatan kolaborasi dan pelestarian kearifan lokal. Dan yang terakhir yaitu transformasi budaya sekolah dan berkelanjutan. Setelah mengikuti program Gemar Berakal, saya melihat anak lebih mengenal budaya Sunda, lebih percaya diri, dan sering bercerita tentang kegiatan yang ada di sekolah. Kami sebagai orang tua pun lebih sering dilibatkan dalam mendukung proses belajar anak. Melalui program Gemar Berakal, saya lebih percaya diri dalam merancang pembelajaran bermakna dan berkearifan lokal. Anak-anak terlihat lebih aktif dalam bertanya, bereksplorasi, dan mengikuti kegiatan. Berakal membantu kami mengubah pembelajaran jadi lebih kontekstual dan menyenangkan. Kolaborasi antar guru semakin kuat dan kami terdorong untuk berinovasi
dalam mengembangkan pengalaman belajar yang lebih berpusat pada anak.